Fakta berbicara. Fakta berbicara. Bukan katanya-katanya, fakta. Cari sendiri di Google. Berapa jumlah kaum muslimin yang mati selama perang di Suriah. Suriah itu siapa? Rezim Syiah. Asad itu rezim Syiah. Senjatanya dari siapa? Dari Iran. Milisinya, milisi Iran. Datang. Hizbullah datang Suriah untuk membunuhi kaum muslimin. Cukup itu saja sudah jadi bukti. Versi jumlah yang terkecilnya 680.000 nyawa mati di Suriah. Mungkin kalau ibu bandingkan dengan yang dibunuh oleh Israel di Gaza, gak sampai sebegitu rasanya ya. Mana lebih kejam? Versi Mufti 1,5 juta. Aduh, kenapa ya? Banyak tokoh agama orang-orang Wahabi ini seolah mengabaikan kekejaman Israel. Padahal ya Israel itu ya makanya diistilahkan genosida ya, ethnic cleansing, pembersihan etnis. Kita bisa bayangkan ya Israel yang dulu wilayahnya hanya Java, ya hanya satu wilayah kecil yang sekarang di Tel Aviv. Kemudian mereka merebut semua dan mengusir penduduk aslinya di Haifa, ya Ashdod, Askelon, ya, Galilea, semua. Kemana nih penduduknya? Penduduknya di Bun atau diusir. Ya. Jadi kenapa seolah menafikan gitu? Jadi belum ada apa-apanya kekejaman dan kekejaman yang terjadi, penderitaan di Gaza ini seolah dinafikan, seolah dianggap biasa dengan mengangkat-angkat penderitaan di Suriah. Gitu. Padahal di Suriah ini sebenarnya problematiknya ya konfliknya ini konflik politik. Kenapa? Karena pemerintahannya ya pemerintahan Bashar ini juga banyak orang Sunni, bahkan perdana menterinya itu Sunni ya. Kemudian militer-militernya juga banyak Sunni gitu. Jadi seolah yang dibunuh ini, yang dibunuh ini yang orang kalangan Sunni aja, yang kalangan Syiahnya nggak disebutkan gitu. Ya. Jadi yang terlibat ini banyak Rusia yang paling dominan ya, Rusia, kemudian Iran ya, yang membantu rezim pemerintahan. Pemerintahan ini kenapa ingin dijatuhkan? Yaitu Israel dan Amerika ini tidak apa pemerintahan di Suriah ini nggak mau ya, nggak cocok dengan Israel dan koalisi Amerika. Dia pro-nya ke Rusia. Ya, jadi ini problematik politik. Kemudian yang membantu oposisi dari Suriah ini ya, itu adalah kelompok Amerika, Israel dan proksinya apa? Yaitu dunia Arab, yaitu Saudi ya. Jadi proksi Amerika dan Israel nih, nah itu yang membantu. Walaupun kita pro membela ya sesama Sunni itu, tapi pada hakikatnya problematiknya ini adalah konflik politik gitu. Makanya si Bashar walaupun kejamnya kita melihat penjara Setnaya itu, tapi dia berislamnya dengan cara Sunni. Kalau kita lihat sholatnya dia sedekap kan. Artinya apa? Karena mayoritas penduduk Suriah itu ya itu adalah Sunni 75%. Syiah itu hanya 10%. Jadi ini konflik politik. Dan kita jangan nafikan juga ISIS yang membunuhi banyak rakyat Suriah ya. Jadi banyak yang terlibat di dalam ini. Tapi ketika memerangi Amerika dan Israel, ini memang murni ya mereka inilah yang mensupport penderitaan rakyat Palestina. Ya. Jadi kalau kita mendukung Palestina, lalu kita menafikan kekejaman daripada Israel ini, sungguh naif kita. Ya. Nah, jadi harus bijak lah ya. Jadi seolah diangkat Syiah gitu kan. Kita harus melihat ya pemerintahan di Kekhalifahan Abbasiyah, itu nggak ada problem antara Sunni dan Syiah di masalah Kekhalifahan Abbasiyah. Karena koalisi atau pendirian dari Kekhalifahan Abbasiyah itu mewakili berbagai agama etnis ya, semua mewakili dari golongan dari Sunni dan Syiah ya, dari bangsa Persia, Turki, semua bangsa ya itu yang terlibat di dalam Kekhalifahan Abbasiyah. Dan ini adalah kekhalifahan yang paling maju di dalam keilmuan. Banyak ilmu-ilmu itu lahir di masa Kekhalifahan Abbasiyah. Jadi stop lah ya, lebih utamakan kita bagaimana berpijak kepada pembelaan kita penderitaan orang Palestina ini ya. Jadi jangan gara-gara kita isu sektarian kita ya, kita malahan membela musuh yang paling kejam terhadap rakyat Palestina.